بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Kaifa halukum para santri sekalian? Ya, seperti biasa mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menjadikan para santri sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar hari ini dengan pembelajaran yang maksimal. Nah, para santri sekalian, ya, tentunya segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para santri sekalian, ya alhamdulillah pada video kali ini ya kita akan melanjutkan ya pembahasan materi yang sebelumnya telah kita pelajari ya di Zoom, yakni pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Namun pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan ya tafsir ya di surah Al-Haqqah ayat ke-13 sampai ayat 18. Namun sebelum itu mari kita sama-sama ya membaca ya surah Al-Haqqah ayat ke-13 sampai ayat ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Yang artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy hingga sana Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Alhamdulillah barusan kita sudah membaca surah Al-Haqqah ayat 13 sampai ayat ke-18. Jadi pertanyaannya apa sih isi kandungan yang ya tadi sudah kita baca sama-sama. Nah, diterangkan bahwa pada santri sekalian, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya pada hari kiamat, ya maka ia akan memerintahkan malaikat Israfil ya untuk meniup sangkakala. Ya, meniup sangkakala. Pada saat terjadinya hari kiamat itu, langit ya dalam keadaan lembah sehingga terbelahlah ya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala ya pada saat itu langit dalam kondisi rapuh, jadi terbelahlah seketika. Nah, terdapat banyak dalil jadi dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa ya sangkakala ya yang ditiup oleh malaikat Israfil itu di dalam Quran surah Az-Zumar ada ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Yang artinya para santri sekalian, ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tiup ya sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam ayat lain di dalam Quran surah Yasin ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera, dengan cepat, ya, dari kuburnya menuju kepada Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa ayat tadi ya dijelaskan bahwa dari apa yang kita baca tadi sama-sama, yang Ustaz baca sama-sama tadi, ternyata para ulama ya berbeda-beda ya pendapat terkait berapa kalinya sangkakala itu ditiup. Namun ya dirajihkan oleh siapa? Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, beliau rahimahullah menyatakan bahwa tiupan sangkakala ya terjadi 2 kali. Ya, pertama ya tiupan ya yang disebut dengan faz'u. Yang mana ketika tiupan yang pertama ini ditiup oleh malaikat Israfil, maka terkaget-kagetlah manusia sehingga mati ya, seketika. Kemudian tiupan yang kedua ya disebut dengan tiupan al-qiyam. Ya, tiupan al-qiyam atau tiupan kebangkitan, karena pada saat itu ketika malaikat Israfil ya meniupkan sangkakala yang kedua, bangkitlah manusia ya seperti halnya ya kacang-kacang yang tumbuh ketika seperti kacang-kacang yang tumbuh ketika disirami air, ketika turun hujan. Ya, jadi manusia itu dibangkitkan itu dari tulang ekor yang ada di dalam diri mereka. Jadi dalam tubuh manusia itu ada yang namanya tulang ekor. Nah, dari tulang ekorlah manusia nanti akan tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah tiupan kebangkitan maka manusia pun akan dikumpulkan ya di padang mahsyar. Ya, untuk diperlihatkan amal-amal ya semasa hidup mereka di dunia. Ya, tentunya nanti akan menghadap Allah ya dengan pengadilan yang seadil-adilnya. Demikian juga para santri sekalian, ya setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Ya sebagaimana menjelaskan dalam Quran surah Abasa yang sudah para santri hafal ya di dalam ayat yang ke-33 sampai 37. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Ya, artinya para santri, dan apabila datang suara yang memekakkan kepada mereka, yaitu tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, ya kemudian dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya masing-masing. Ya, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih panjang ternyata perjalanan kita yang manusia ya untuk untuk menemui titik kehidupan yang kekal, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala, ataupun naudzubillahi min dzalik ya menemui nerakanya Allah Azza wa Jalla. Jadi para santri sekalian, demikianlah beberapa materi yang harus kita yakini bahwa nanti di akhir zaman ya, hari kiamat itu sebelum terjadinya datangnya hari kiamat itu akan ada tiupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Dan sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Nah, apa sih bro yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini? Yang pertama, ya, para santri sekalian, yakni Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kekal. Ya, karena pada saat tiupan sangkakala itu seluruh makhluk mati kecuali yang diizinkan oleh Allah. Jadi pada saat itu Allah tidak mati. Ya, karena kenapa? Allah Al-Baqi, Allah yang maha kekal. Ya, karena seluruh alam semesta yang kecuali yang diizinkan oleh Allah tadi sudah hancur, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan yang diizinkan olehnya. Kemudian ibrah yang kedua, ketika Allah sudah memerintahkan malaikat Israfil ya untuk meniupkan sangkakala, maka manusia hanya dalam keadaan ketakutan.
dan hanya bisa menyesali perbuatan semasa di dunia. Oleh karena itu para santri sekalian, ya, berbanyaklah ya, berbekal ya dengan melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti ketika kita dipanggil olehnya, ketika hari kiamat telah tiba dan kita dibangkitkan kembali oleh Allah, kita ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi siap, dalam kondisi ya, kita berada dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebelum tutup ya, kesimpulan yang bisa saya sampaikan sekali lagi bahwa ya, kiamat itu pasti datang para santri sekalian, dan diantara tanda datang hari kiamat adalah akan adanya tiupan sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Ini harus kita yakini. Kenapa? Karena bukti-bukti yang nyata sudah nampak pada kehidupan kita. Oleh karena itu, tanamkan di dalam diri kita, kita harus mempersiapkan itu semua ya dengan amalan yang baik sehingga kita berjumpa dengan Allah, kita dalam kondisi siap, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga-Nya. Saya tutup ya pembahasan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.